Dan karena kondisi tidak normal, maka ada proses adjustment, ada proses penyesuaian dari sisi ekspektasi, dari sisi rutinitas, produktivitas, dan yang lain-lain. Itu proses yang perlu kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih waras. Soal orang tua lagi nih Mas Aar. Tadi Mas Aar bilang orang tua itu tidak semua memiliki kompetensi untuk menjadi guru gitu. Tidak bisa semuanya mengajar anaknya, apalagi memang idealnya orang tua harusnya menjadi fasilitator di sistem pembelajaran jarak jauh ini. Tapi ini juga pastinya bagi orang tua ini adalah beban lagi gitu, karena mereka harus memastikan anaknya belajar dengan efektif. Sementara banyak di antara mereka yang tetap harus bekerja dari rumah. Bagaimana sih pembagian waktu yang ideal antara untuk mendampingi anak belajar dengan menyelesaikan tugas pekerjaan? Ini sangat kasuistis, tergantung dari jenis pekerjaan orang tua dan juga proses yang terjadi antara interaksi anak bersama dengan sekolahnya. Paling harapannya tentu saja bisa ada jadwal yang bisa dikomunikasikan. Tetapi yang sering terjadi kan pagi hari semuanya koordinasi. Anak-anak punya berkoordinasi dengan gurunya, sementara kita sebagai orang tua berkoordinasi dengan kantor. Itu yang kemudian memang sulit untuk dicari titik temunya. Sehingga titik-titik komprominya adalah melakukan pembicaraan ini di luar waktu yang bentrok. Sehingga misalkan sudah selesai ketika makan siang, maka makan siang itulah yang kemudian dijadikan momentum untuk berkoordinasi. Ya. Saya kebetulan bekerja sebagai freelancer, dari sisi waktu memang lebih fleksibel. Sehingga kalau di dalam keluarga kami, tradisinya itu bel sekolah itu dimulai saat sarapan pagi, Mbak. Kemudian anak-anak bercerita apa yang akan mereka lakukan, rencana mereka, kegiatan mereka. Dan pada saat bersamaan, saya bersama istri yang juga bekerja, menceritakan apa sih yang akan kami lakukan di hari ini. Nah, itu yang kemudian akan menyamakan ekspektasi, mempertemukan, kamu butuh bapak kapan, gitu ya. Sebagaimana bapak tidak bisa diganggu di jam sekian sampai jam sekian. Ya, jadi hal-hal semacam ini yang paling mungkin untuk dikelola, gitu ya. Karena memang masing-masing punya goal, masing-masing punya target, dan kemudian kita mencari titik optimal dari kondisi-kondisi yang kita miliki. Jadi bisa dibilang juga ini menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memperkuat bonding dengan anaknya kan? Betul sekali. Jadi kita punya pilihan sebagai orang dewasa. Apakah kita menjadikan momen ini sebagai sebuah keluhan karena keterbatasan kita, dan kemudian akhirnya waktu berlangsung terus dan akhirnya terjadi konflik bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak kita, atau kita menjadikan kesempatan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Pasti value keluarga ya kebersamaan kan, bisa ngobrol santai. Nah, momen-momen seperti ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Melakukan hal-hal yang iseng, hal-hal yang sederhana, hal yang dalam tanda kutip receh gitu ya, bersama dengan anak-anak gitu loh. Mau nonton video, nonton film bareng, komentar-komentar, ngobrol dan sebagainya, main kartu, masak-masak, atau hal-hal lain yang kemudian mendekatkan kita bersama pasangan dan anak-anak. Jadi ini kesempatan besar yang sebenarnya langka. Kan dalam kondisi normal kita sulit gitu ya, kerja dari pagi sampai malam, jarang ketemu anak, ketemu cuma urusan masalah pelajaran dan sebagainya. Maka ya mungkin ini kesempatan dari Tuhan yang bisa kita manfaatkan. Di dalam koin selalu ada dua sisi mata uang, ini yang perlu kita manfaatkan. Bagaimana yang bisa diambil oleh orang tua dengan kondisi ini kan rentan sekali dengan stres, dengan kondisi pasti sangat rentan terkena stres. Bagaimana sih manajemen stres yang baik bagi orang tua dalam menghadapi situasi yang darurat? Ya, salah satu hal penting kalau di dalam teori konsep manajemen stres itu adalah acceptance, penerimaan. Ya, kita tidak bisa berpura-pura kondisinya normal, dan kita harus menerima bahwa kondisinya memang tidak normal. Dan karena kondisi tidak normal, maka ada proses adjustment, ada proses penyesuaian dari sisi ekspektasi, dari sisi rutinitas, produktivitas, dan yang lain-lain. Itu proses yang perlu kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih waras, gitu ya. Karena kalau kita memaksakan juga nggak bisa, gitu ya.
berhubungan dengan orang lain juga tidak bisa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manajemen energi. Manajemen energi yang paling bisa kita lakukan adalah mengelola morning routine, rutinitas pagi. Bagaimana memulai pagi yang berenergi. Biasanya salah satu tipsnya adalah kita bangun lebih pagi sebelum anak-anak bangun, kemudian melakukan kegiatan rutin kita, misalkan berdoa, terus kemudian olahraga, ya, stretching, dan kemudian dapat keringat sebentar. Atau kemudian ada orang tua yang terbiasa journaling, bikin jurnal. Kalau saya biasa bikin checklist, jadi sebelum anak-anak berkegiatan dan sebagainya, pagi itu bikin checklist hari ini mau ngapain saja dan sebagainya. Kemudian ada proses learning biasanya sarannya. Jadi 20 menit belajar itu membuat kita merasa, wah, aku sudah mulai pagi dengan berenergi. Terakhir Mas Aar, ada yang ingin disampaikan langsung kepada para pembaca Babe yang mayoritas nih mungkin orang tua yang sedang merasakan stres di rumah akibat situasi ini? Ya, teman-teman para pembaca Babe, ini memang momen yang sangat tidak nyaman buat kita semua. Ya, semuanya, bukan hanya kita sendiri. Sehingga tantangan berikutnya bagi kita adalah segera bergerak dari ketertekanan, dari zona ketakutan, mulai bergerak ke zona tumbuh. Kalau kita masih selalu khawatir dengan apa-apa yang terjadi, maka salah satu tipsnya adalah kurangi bacaan-bacaan tentang COVID dan sebagainya. Sudah nggak banyak kok sebetulnya informasi-informasi yang baru, sehingga kita lebih tenang, gitu ya. Dan ketika kita menjadi lebih tenang, maka kita bisa menjadi lebih produktif. Ya, kesehatan mental itu yang utama, karena itu yang menjadi fondasi dari produktivitas keseharian kita bersama anak-anak, bersama pasangan, maupun berkaitan dengan diri kita sendiri.